NU itu adalah kapal besar. Ya, butuh nahkoda yang bisa mengarungi samudra yang begitu luas dengan kapal yang besar. Dan dengan kapal sebesar ini tidak boleh dibiarkan berjalan dengan dua jurusan atau dengan dua kemudi. Rois Am adalah kompas, Tanfiziyah adalah mesin. Harus berjalan sesuai fungsinya masing-masing. Dan tanpa keduanya berjalan harmonis, kita hanya tinggal menunggu badai. Makanya lebih strategis sebenarnya kalau ketumnya dipecat, ya Rois Amnya pun juga ikut mengundurkan diri. Itu lebih adil, itu lebih tenang, itu lebih strategis. Karena keduanya pun juga bermasalah, tidak harmonis. Nanti ketika Rois Am tetap memimpin, bagaimana jajaran di bawahnya ketua umum yang berseberangan dengan Rois Am? Bagaimana dengan Tanfiziyah yang lain? Itu bermasalah lagi. Makanya akan menciptakan konflik lagi kalau ini diselesaikan hanya dengan memecat Gus Yahya saja. Kalau keduanya dipecat, artinya ada formulasi pembaruan, ada formulasi fresh di dalam orang-orang yang menduduki Rois Am dan orang-orang yang menduduki sebagai Tanfiziyah, sebagai ketua umumnya. Dan tuntun langkah kami menuju pembaruan, beri kami hati yang jujur dan penuh keteguhan, satukan kami di bawah cahayamu yang suci, agar NU melangkah pasti membawa damai negeri. Ya Rabbi, jauhkan kami dari fanatis yang membutakan, dekatkan kami pada ilmu yang menerangkan. Inilah doa kami di Muktamar tahun ini, agar NU bangkit kembali, lebih kuat, lebih murni. pernah nggak Anda merasa ada sesuatu yang janggal di tubuh PBNU? Seolah mesin besar bernama Jamiah ini bergerak dengan dua kemudi. Satu kemudi di tangan Suriah dan satu lagi di tangan Tanfiziyah. Dan ketika dua kemudi itu nggak sinkron, kapal sebesar ini bisa goyah. Nah, dalam episode kedua dalam trilogi episode yang terkait membahas tentang Rois Am, kita masuk ke wilayah yang lebih dalam. Bukan sekedar gosip, bukan drama murahan, tapi analisis untuk mengetahui bagaimana struktur, kewenangan, keputusan, dan marwah. Yang pertama, konflik secara struktural, akar yang tidak pernah disembuhkan. Yang pertama, kita membahas terkait NU selalu punya dua rel kereta. Satu rel itu Suriah, satu rel itu Tanfiziyah. Dan keduanya harus mengarah pada satu tujuan yang sama. Nah, tapi dalam PBNU, konflik PBNU kebelakangan ini, rel itu seperti mulai membuka jarak yang renggang. Masalah besar NU sekarang bukan personal lagi, tetapi secara struktural. Tidak ada harmoni komunikasi antara Rois Am dengan ketum, kemudian penerjemahan kewenangan yang sering tidak sama, kemudian ketegangan tafsir antara khitah ulama dan manajemen organisasi modern. Nah, konflik ini bermula dari sebuah dokumen dan keputusan yang tidak linier. Saya tidak membahas lagi hari ini terkait tentang Risalah Suriah atau Risalah Tanfiziyah. Karena ini sudah saatnya bagaimana kita berbicara tentang penyelesaian daripada konflik PBNU. Nah, beberapa risalah, beberapa keputusan pleno, beberapa rekomendasi
tidak sinkron antara Surya dengan Tanfiziah. Nah, di sini ketegangan itu mulai muncul. Siapa yang berhak mengesahkan? Siapa yang berhak memberi pernyataan publik? Apakah Rois Am tidak diberi ruang? Atau memang mekanisme organisasi yang tidak berjalan? Ini bukan tentang satu orang. Ini tentang sistem. Nah, bagaimana terkait tentang episode kemarin yang pertama, restorasi marwah? Apa sebenarnya yang dipertaruhkan? Dalam trilogi pembahasan terkait Rois Am ini di episode 2 ini, bagaimana kondisi Rois Am sekarang yang menjadi sorotan publik? Yang pertama, kata marwah yang sering disebut. Kata marwah itu kan berarti sebuah kehormatan, wibawa, kemudian legitimasi moral. Dan kita sebagai orang publik yang melihat dan menyoroti, ketika para kiai sepuh mulai membicarakan restorasi marwah, maka itu sebagai sinyal bahaya tingkat tinggi. Karena itu berarti ada sesuatu yang dianggap hilang, ada sesuatu yang dianggap itu tercoreng, dan ada struktur yang dinilai tidak berjalan sesuai dengan adab jamiah. Kemudian hal itu menimbulkan ketegangan, dan ini bukan baru kemarin saja gitu ya. Ini sebenarnya akumulasi panjang ya dari pola komunikasi yang tidak sehat antara pengurus puncak. Contoh real ya, kita tanpa menuduh personal gitu ya. Pernyataan Rois Am yang tidak diikuti Tanfiziah, itu jelas ada sebuah kerenggangan hubungan yang nggak harmonis. Kemudian pernyataan Tanfiziah yang tidak dikonfirmasi ke Rois Am. Kemudian perbedaan tafsir tentang kewenangan menandatangani risalah. Dan mekanisme pleno yang dipersepsikan tidak sesuai dengan prosedural. Semua ini menumpuk menjadi sebuah krisis marwah. Nah, ketika publik bertanya, ya, mengapa publik melihat Rois Am ini, Kiai Haji Miftahul Akhyar, kok seolah-olah diam? Ini kritik publik sering jatuh ke pertanyaan ini. Kenapa Rois Am diam? Kenapa tidak mengambil alih? Jawabannya bukan personal, tapi secara struktural. Yang pertama, kultur NU itu kehati-hatian para ulama. Rois Am adalah posisi ulama besar. Secara kultur, bicara harus tasamuh. Tidak boleh reaktif dan tidak boleh tampil sebagai protagonis konflik. Ini yang perlu dijaga sebagai kultur di dalam NU. Yang kedua, realitas organisasi Suriah itu jarang dipublikasikan. Banyak keputusan Suriah yang memang tidak tampil keluar ke media. Kemudian ketiga, ekosistem informasi Tanfiziah lebih dominan. Ketum dan jajaran Tanfiziah lebih sering tampil dan mengontrol sebuah narasi di publik. Ini adalah menciptakan sebuah persepsi yang seolah-olah Tanfiziah lebih dominan, Surya lebih pasif. Padahal sebenarnya yang terjadi, banyak keputusan Suriah yang tidak gagal, hanya tidak diekspos. Banyak garis sikap Suriah tidak sampai ke media. Dan ini adalah pola yang terjadi di PBNU. Nah, kenapa sekarang yang menjadi lanjutan daripada pertanyaan pertama? Kenapa risalah bermasalah itu menjadi sebuah titik api? Dan ini pusat konflik yang sekarang kita bahas. Yang pertama, dokumen adalah sebuah legitimasi. Dalam tradisi PBNU, risalah adalah nyawa sebuah keputusan. Risalah menentukan siapa yang sah, siapa yang melanggar, dan siapa yang sedang dikoreksi atau dievaluasi, katakanlah seperti itu. Kemudian kedua, ketika risalah dianggap bermasalah, itu menjadi sebuah bom. Bukan soal teknisnya, ini adalah soal apakah keputusan itu valid, apakah prosedurnya sesuai ADART atau tidak, apakah Rois Am dilibatkan,
apakah tanda tangan otentik, apakah pleno itu sah. Ketika risalah bermasalah, kepercayaan rusak, maka secara marwah pun juga ikut terganggu. Nah, ada beberapa tekanan dari Kiai Sepuh dan yang ada di Tebu Ireng kemarin gitu ya. Nah, ini fase yang paling panas sebenarnya. Tebu Ireng dianggap bicara untuk menyelamatkan jamiah. Mereka menyebut ada sebuah keputusan yang tidak sesuai dengan mekanisme. Ada tindakan yang mengabaikan syuriah. Ada hal besar yang harus diluruskan oleh syuriah. Nah, Tebu Ireng yang kemarin diadakan pertemuan dengan para Kiai Sepuh dan memanggil Ketua Umum Tanfiziyah dan Rois Am, dan kebetulan Rois Am tidak hadir. Tebu Ireng ini membawa atau memberikan sebuah sinyal bahwa PBNU ini sedang berada di titik didih dan butuh koreksi keras. Nah, para Kiai Sepuh itu ikut berbicara, ikut bersuara. Jika Kiai Sepuh ikut bersuara, itu artinya situasi ini sudah tidak biasa lagi. Keputusannya pun juga sudah tidak kecil. Ada pelanggaran adab organisasi yang diawali oleh syuriah. Nah, bagaimana kritik keras ini menjadi sebuah objektif, dan bagaimana kritik keras namun objektivitasnya kepada Rois Am. Nah, di titik ini banyak suara dari warga NU yang mempertanyakan Rois Am harus lebih tegas, lebih hadir, tidak diwakilkan, lebih menegaskan garis syuriahnya. Nah, bagaimana kritik secara objektifnya? Satu, kurangnya komunikasi publik. Rois Am jarang membuat pernyataan tegas di tengah publik, di tengah konflik inilah. Akibatnya, publik bingung siapa yang benar. Nah, kemudian yang kedua, minim penegasan batas kewenangan. Dalam konflik risalah, publik ini berharap Rois Am menertibkan Tanfiziyah secara formal. Dan ini yang tidak pernah diklarifikasi oleh Rois Am sebagai pimpinan tertinggi di PBNU. Dan ada juga hal-hal tersebut tidak ada rambu-rambu jelas ke warga NU. Di masa konflik ini, umat itu sebenarnya butuh satu ketegasan, butuh kejelasan, butuh arahan, butuh sikap resmi. Tapi yang muncul justru ruang gelap informasi. Kritiknya bukan personal, tapi fungsional. Rois Am harus mengembalikan marwah syuriah sebagai pemegang kemudi utama. Nah, ini yang publik inginkan hari ini. Ini sudah hampir masuk ke minggu ketiga konflik PBNU ini. Dan bagaimana jalan keluar? Ya, dengan restorasi marwah dan rekonsiliasi struktural. Ini adalah sebuah solusi jangka panjang. Apa solusi jangka panjangnya? Yang pertama, syuriah harus kembali ke posisi sentral, terutama dalam validasi risalah, penetapan arah kebijakan, penegasan keputusan organisasi. Saya nggak tahu ini permasalahan struktur ini sejak kapan, itu entah saya juga belum bisa mendeteksi ke situ. Namun yang kita baca hari ini, sepertinya ini sudah gejolak yang lama dan puncaknya hari ini. Kemudian kedua, Tanfiziyah harus tunduk kepada sebuah prosedur, bukan narasi publik saja. Keputusannya harus berangkat dari syuriah, bukan dari dinamika politik media. Nah, kita nggak tahu apakah pergantian struktural di Tanfiziyah ini apakah berangkat dari syuriah, tapi kalau syuriah hari ini tidak ada komunikasi dengan Tanfiziyah, maka tidak bisa sinergi dalam organisasi. Berarti sudah tidak sehat lagi. Salah satu yang menjadi alternatif tengah-tengah, ya harus mundur dua-duanya. Kalau ketua mundur, dimundurkan Rois Am, ya warga NU pun juga bisa menuntut juga Rois Am juga mundur. Karena sama-sama juga kita lihat tidak bersinergi secara keputusan.
Terlebih lagi kemarin juga ketika Rois Am bersedia untuk untuk dihadapkan dengan majelis Tebu Irang, tidak bersedia hadir bersama dengan Tanfiziah atau Gus Ketut. Artinya ini sudah tidak relevan. Nah, kemudian ketiga, sistem komunikasi pun harus dibuka. Supaya apa? Tidak ada lagi dokumen yang simpang siur. Publik ini dibuat simpang siur. Ada versi Rois Am yang benar, ada versi Tanfiziah yang benar. Namun secara ADART juga Suriah juga melanggar. Namun di dalam persepsi kalau kita tafsir ADART juga ada benarnya juga. Karena apa? Ini menyangkut organisasi secara administratif. Beliau mempunyai kewenangan untuk menegur, untuk mengevaluasi, artinya lebih menyelamatkan kepada organisasi. Namun secara tafsir dari Tanfiziah sesuai dengan tafsirnya ADART tidak sah. Dan memang di dalam ADART tidak ada klausal khusus ataupun pasal khusus yang membahas Rois Am bisa memecat ketum. Itu memang tidak ada, gitu ya. Dan ini adalah menjadi sebuah polemik, gitu kan. Kemudian tidak ada lagi keputusan yang dianggap sepihak, tidak ada lagi dualisme narasi. Ini yang harus kita selesaikan. Ini yang harus kita bereskan. Inilah yang harus kita tuntaskan masalahnya, gitu. Nah, jadi saya mengajak kepada teman-teman semuanya, warga NU seluruh Indonesia, NU itu adalah kapal besar. Ya, butuh nahkoda yang bisa mengarungi samudra yang begitu luas dengan kapal yang besar. Dan dengan kapal sebesar ini tidak boleh dibiarkan berjalan dengan dua jurusan atau dengan dua kemudi. Rois Am adalah kompas, Tanfiziah adalah mesin. Harus berjalan sesuai fungsinya masing-masing. Dan tanpa keduanya berjalan harmonis, kita hanya tinggal menunggu badai. Makanya lebih strategis sebenarnya kalau ketumnya dipecat, ya Rois Amnya pun juga ikut mengundurkan diri. Itu lebih adil, itu lebih tenang, itu lebih strategis. Karena keduanya pun juga bermasalah, tidak harmonis. Nanti ketika Rois Am tetap memimpin, bagaimana jajaran di bawahnya ketua umum yang berseberangan dengan Rois Am? Bagaimana dengan Tanfiziah yang lain? Itu bermasalah lagi. Makanya akan menciptakan konflik lagi kalau ini diselesaikan hanya dengan memecat Gus Yahya saja. Kalau keduanya dipecat, artinya ada formulasi pembaruan, ada formulasi fresh di dalam orang-orang yang menduduki Rois Am dan orang-orang yang menduduki sebagai Tanfiziah, sebagai ketua umumnya. Dan ini adalah yang paling penting, teman-teman. Ya, tanpa keduanya itu tidak bisa berjalan juga kalau nggak harmonis. Nah, intinya restorasi marwah bukan sekedar slogan. Itu panggilan sejarah. Jika para pemimpin NU tidak menata ulang hubungan struktural, maka konflik hari ini hanyalah bab pertama dari krisis yang akan lebih besar lagi di masa yang akan datang. Demikian dari saya. Terima kasih. Jalan panjang umat mencari terang. Kadang sejarah gelap, kadang penuh bayang. Ilmu dan adab berjalan berdampingan, membawa NU tetap tegak dalam zaman. Ada yang menjaga tradisi penuh cinta, ada yang bertanya dengan jujur apa adanya. Tak perlu takut pada cahaya kebenaran,
sebab Allah selalu bersama pencarian. Dari pesantren kecil hingga kota besar, dari kitab kuning hingga ilmu yang mekar, NU berdiri tak gentar menghadapi zaman, menjaga umat dengan hati penuh iman. Ya Allah, tuntun langkah kami menuju pembaruan. Beri kami hati yang jujur dan penuh keteguhan. Satukan kami di bawah cahayamu yang suci, agar NU melangkah pasti membawa damai negeri. Ya Rabbi, jauhkan kami dari fanatis yang membutakan. Dekatkan kami pada ilmu yang menerangkan. Inilah doa kami di Muktamar tahun ini, agar NU bangkit kembali, lebih kuat, lebih murni. Tanah yang sama, jalan yang kita tempuh, ragam pemikiran tak harus jadi musuh. Ada yang tajam dengan logika membangun, ada yang lembut dengan hati yang menyatukan. Bukan saatnya bertahan pada pola lama, bukan saatnya takut mengubah yang perlu diubah, bukan saatnya mengulang sejarah kelam. Kini saatnya NU maju lebih terang dengan ilmu, adab, dan keberanian. Perbedaan bukan alasan untuk berpisah, justru menjadi alasan untuk bermusyawarah. Kita melangkah bersama menjaga umat, agar NU tetap membawa rahmat. Ya Allah, restui pemimpin yang Engkau pilihkan, yang membawa nur-Mu dalam setiap keputusan, yang mengajak maju tanpa meninggalkan akar, yang mempersatukan bukan memecah belah. Ya Rabbi, bimbing Muktamar ini menuju cahaya, agar NU tetap menjadi penuntun bangsa dengan ilmu yang kokoh dan adab yang menjaga.